Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan bacakan berita untuk hari ini, Senin 24 Maret 2025. Sari berita penting. Menjelang Lebaran, waspada uang palsu beredar. Berita kedua, kebakaran rumah warga Tebo senilai ratusan juta rupiah. Berita ketiga, komunitas PPA LC gelar Yatim Fest ke-5. Berita selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci dihebohkan dengan peredaran uang palsu. Pedagang dan warga setempat mengaku telah menerima uang yang diduga palsu saat bertransaksi. Menurut informasi yang beredar, uang palsu ini kebanyakan pecahan Rp100.000. Modus yang digunakan pelaku adalah berbelanja dengan uang palsu dan meminta kembalian dalam uang asli. Seperti dijelaskan oleh salah satu pedagang asal Siula yang terkena uang palsu satu lembar senilai Rp100.000. Hal tersebut berawal anaknya yang baru berusia 10 tahun saat berada di warung dan meminta salah seorang pembeli dengan memberikan uang senilai Rp100.000. Yang pertama, orang tersebut belanja sekitar Rp30.000. Dan dengan anak kami yang masih berusia 10 tahun. Lalu yang kedua, orang tersebut menukar uang Rp100.000 dengan puluhan ribu rupiah, dan saya tidak izinkan tukar uang puluhan ribu rupiah karena dibutuhkan pada waktu itu. Saya masih sibuk siapkan pesanan, jelasnya. Lalu sambungnya, salah seorang wanita tersebut datang dan belanja lagi dengan nilai Rp10.000, membayar Rp100.000 lagi. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang melayaninya. Uang tersebut kami tidak terima dan saya bandingkan di depan orang tersebut, terlihat palsu. Namun ia berkilah bahwa uang itu baru dari bank seperti itu, ucapnya. Atas kejadian itu dirinya langsung melaporkan ke pihak polisi yang terdekat. Ciri-ciri orangnya wanita usia 30-an tahun, pakai motor Scoopy hijau Army dan pakai masker. Sekali lagi, ayo waspada dan berhati-hati untuk pedagang yang lainnya, khususnya di daerah Siula Kerinci, tegasnya. Kasat Reskrim Polres Kerinci Ferry Prasetyawan dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Diakunya bahwa pihak kepolisian sudah menindaklanjuti di lapangan. Saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Gunung Kerinci, tegasnya. Atas kejadian ini, Polres Kerinci mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan selalu memeriksa keaslian uang saat bertransaksi dengan metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan terawang. Dilihat, perhatikan warna dan gambar uang. Yang kedua, diraba, dirasakan tekstur uang yang khas. Kemudian diterawang, cek tanda air dan benang pengaman. Jika menemukan uang yang mencurigakan atau menjadi korban peredaran uang palsu, segera laporkan ke Polres Kerinci dan hubungi layanan polisi 110. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, sebuah rumah permanen di Sumbersari, kilometer 3, Jalan Lintas Tebo Bungo, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, ludes terbakar pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 13:38 waktu Indonesia Barat. Posisi Bapak ada di rumah atau tidak, Pak? Kalau posisi saya tidak ada di rumah, lagi sedang bekerja. Yang ada saudara, kakak yang ada di rumah. Nih kalau boleh tahu penyebab kebakarannya apa nih, Pak? Penyebab kebakarannya dari konslet listrik atau damkar. Oh, kata damkar ya, konslet listrik. Nah, ini apa aja yang terbakar nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Semua
semuanya hampir 90% ya, kayak baju kayak semuanya terbakar lagi. Terbakar. Terbakar ya. Oke Pak, untuk harapan ke pemerintah Kabupaten Tebo ini apa Pak? Untuk harapan pemerintah Kabupaten Tebo, Ada bantuan apa Pak ya? ya Untuk adanya lah. untuk keluarga Pak ya? Oke, makasih Pak Febri Ya. atas waktunya. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar yang langsung berusaha memadamkan api. Sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi, tim Damkar Kabupaten Tebo yang mendapat laporan segera meluncur untuk melakukan pemadaman. Kabid Damkar Kabupaten Tebo Habibi mengatakan bahwa rumah tersebut milik Erniwati. Ia menduga kebakaran dipicu oleh konsleting arus listrik yang menyebabkan api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian bangunan. Dengan kerjasama antara tim damkar dan masyarakat, api akhirnya dapat dipadamkan dalam waktu yang relatif singkat, ujar Habibi. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, rumah mengalami kerusakan parah dengan kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Habibi mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama akibat instalasi listrik yang tidak aman. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, komunitas Pola Pertolongan Allah PPA Learning Center LC menggelar Yatim Fest kelima pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di Gedung M. Syafi'i Padang Panjang. Acara ini diikuti oleh 300 anak yatim dan berlangsung penuh haru serta kehangatan. Tiap tahun kita jadi bareng ya. Wawako Alexa Putra yang membuka acara itu dalam kata sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya Yatim Fest selain ajang berbagi kebahagiaan juga bentuk nyata kepedulian terhadap anak-anak yatim agar mereka tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari masyarakat. Kegiatan seperti ini sangat berarti bagi anak-anak yatim karena mereka tidak hanya mendapat santunan tetapi juga motivasi dan kebersamaan. Ini adalah wujud nyata kepedulian kita semua pihak dalam memuliakan mereka, ujarnya. Ketua Panitia Yatim Fest Dr. Yunirman menyebutkan acara ini merupakan agenda tahunan yang tidak hanya digelar di Padang Panjang tapi juga di berbagai kota lainnya. Tahun ini Yatim Fest mengusung tema menguatkan tulang rusuk yang patah, memuliakan anak yatim dengan indah. Suasana semakin haru saat penceramah Ustadz Ian Eka Putra menyampaikan tausiahnya. Ia menuturkan kehilangan orang tua bukan berarti kehilangan masa depan. Justru ujian tersebut menjadi jalan bagi anak-anak yatim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semua yang terjadi pasti ada maksudnya. Jangan pernah merasa sendiri, selain karena Allah selalu ada untuk kita, tuturnya. Puncak harum terjadi saat Ustadz Ian mengajak salah seorang anak yatim bermuhasabah dan berdoa sembari meminjam lisannya. Dengan penuh hikmat dibimbing Ustadz, anak tersebut memanjatkan doa menciptakan suasana yang menyentuh hati seluruh hadirin. Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Imbral Sekdako Soni Budaya Putra
Wakil Ketua DPRD Nur Rafni Fitri, serta sejumlah undangan lainnya. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.